Al-Quran itu the way of life, ya, pedoman untuk menjalani kehidupan. Tapi kok baca Al-Quran kayak biasa-biasa aja ya? Kok kayak nggak dapat pencerahan? Kok beda kalau kita dengar sama trainer-trainer yang motivator ngomong apa, kok kita dapat pencerahan. Tapi kalau buka Al-Quran dengan kajian yang isinya tadabbur Quran sama tadabbur hadis, kok biasa aja. Nah, kita banyak istighfar. Ternyata maksiat itu yang mematikan cahaya. Padahal ilmu agama adalah cahaya. Ketika tidak dapat ilmu agama, hidup jadi gelap. Apa tanya kita merasa hidup gelap? Masih banyak pertanyaan, masih banyak kecemasan, masih banyak ketakutan. Aku takut kalau nanti kejadian, ya, aku takut kalau nanti suamiku, aku takut kalau anakku, aku takut kalau pekerjaanku. Ya, betapa banyak ibu klien-klien saya nih ya punya mindset, kalau di psikologi itu distorsi kognitif namanya. Mindset yang salah, yang terdistorsi. Apa? Padahal dia tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalahnya, tapi selalu kepentok sama apa? Gimana nanti diomongin orang, Budian? Nanti kata orang gimana kalau saya begini? Ya, memperdulikan kata orang. Padahal yang harus kita pedulikan, katanya siapa? Kata Allah. Padahal sudah tahu, Allah bilang begini, selesaiin masalahnya begini. Tapi karena nanti diomongin orang, Budian, nanti gimana kata tetangga? Gitu. Itu klien saya suka ngomong gitu tuh. Nanti kalau suami saya ini kan pejabat, Budian, nanti kalau saya begini gimana nanti jabatan suami saya? Nah, ya, itu karena apa? Berharap pada selain Allah. Jadi penderitaan itu ternyata kita yang buat sendiri, betul lah Ibu? Ya, penderitaan itu kita yang buat sendiri. Kenapa? Nggak mau nurut sama Allah, nggak mau taat sama Allah. Parahnya sudah tahu harus taat sama Allah, kok nggak mau belajar tentang ilmu agama, tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ini dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, aku pernah mengadukan kepada Waki itu guru ya, gurunya beliau namanya Waki, tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Makanya ini pentingnya besarnya kita menjaga diri. Menjaga diri ya. Menjaga diri tidak bisa kita jaga diri sendiri kecuali ditolong sama Allah. Berarti kalau kita pingin dapat cahayanya Allah terus, dan supaya kita bisa menjaga diri, supaya dapat cahayanya Allah, kita harus selalu menjaga diri untuk dekat sama Allah. Bagaimana caranya dekat sama Allah, Ibu? Belajar ilmu agama. Ya, pilih lingkungan yang membuat kita selalu tersemangati untuk dekat sama Allah. Jadi kegiatannya harus banyak kegiatan belajar agama. Masya Allah. Ini keberlimpahan dan keberkahan dalam Islam. Ini saya rangkum ya dari berbagai sumber, dari pendapat ulama ya. Keberlimpahan dalam Islam itu keberkahan. Kalau keberlimpahan itu kan kayaknya kalau orang awam rezeki ya, rezeki harta. Tapi rezeki kan bukan cuma harta ya. Ini keberlimpahan itu dalam Islam adalah keberkahan. Jadi kalau pingin dapat keberlimpahan berarti yang dikejar apa Ibu? Keberkahan. Membedah makna kesuksesan dalam kehidupan adalah perkara yang sudah tuntas disampaikan di dalam Islam. Tapi banyak manusia yang terputus referensinya dari Islam sehingga dia tidak tahu apa kunci-kunci kesuksesan dalam kehidupan di dunia dan akhirat serta makna kesuksesan itu sendiri. Seperti tadi saya ceritakan kisah nyata tadi ya. Kan itu nggak ngerti maknanya ya, sehingga salah kaprah. Yang didengerin adalah teorinya manusia, bukan teorinya Allah. Inilah saatnya kita menggali seluruh kabar dari Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan lapis-lapis makna kesuksesan yang sejati dari urusan dunia dan akhirat. Di sini di kelas ini kita bersama-sama saling menguatkan. Nah, ini kelezatan hidup dengan mengejar
keberkahan, bukan nilai dan penilaian, maka kelezatan hidup akan menghampiri. Ini dalilnya apa? Ya. Jadi kelezatan hidup apa? Hidup yang lezat itu berarti yang nikmat ya. Hidup yang nikmat itu bukan tentang bahagia terus loh Bu. Ya, Ibu kalau bilang hidup yang lezat, yang nikmat, bukan tentang happiness all the time 24 jam loh. Ya, setuju kan? Kenapa sih kok bahagia terus itu bukan kenikmatan? Ayo, ini sering saya sampaikan ya. Kebahagiaan terus melalaikan kita. Ibu tahu nggak ada istilah di psikologi, ya, happiness itu bisa jadi mental illness. Kebahagia terus, ya, itu bisa jadi salah satu sumber dari mental illness, sakit jiwa, sakit mental. Kenapa ayo? Ibu kalau bahagia terus, berarti kan hidupnya lempeng terus ya Bu ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Ya, apa aja Ibu dapat. Punya suami nggak pernah marah. Ibu mau minta apa sama suami? Oke sayang, apa berlian, oke sayang, gitu ya. Anda lagi kedapatan komunikasi sama lawan jenis, suami nggak cemburu. Nggak apa-apa sayang, ngobrol aja kan teman. Ya, nggak ada tantangan gitu. Yes, bahagia terus hidupnya, ya. Apa kalau orang kayak gitu jadinya apa? Kok bisa jadi mental illness? Bosen Bu, bosen ya? Bosen nggak? Kayak ada yang aku bahagia terus enak Bu Dian, gitu ya. Orang kalau bahagia terus Bu, ya betul tadi kata Bu Ana ya, melalaikan, ya, bisa melalaikan. Dan kemudian kenapa jadi mental illness? Ini masih ingat nggak Bu Nizam, saya pernah cerita ada klien saya datang, perempuan, ibu-ibu, kemudian saya ini hidupnya bahagia terus, suami saya nggak pernah marah, harta semua saya mau apa aja saya dapat, anak-anak juga nggak masalah semuanya, tapi kok saya merasa depresi, sehingga saya melakukan sesuatu yang saya sendiri mengutuk. Saya melakukan itu apa Ibu? Perselingkuhan. Saya selingkuh. Padahal suami saya nggak ada jeleknya, suami saya perfect, nggak ada buruk-buruknya, dan saya nggak tahu kenapa kok saya jadi selingkuh. Ketika digali, dia mengalami kebosanan karena dia tidak punya tantangan dalam hidup. Apa aja dipenuhi. Ya, ternyata bahagia terus itu bikin mental illness. Ya, nah jadi bersyukurlah ya. Dan Allah bilang apa? Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memujinya. Itu ternyata cara Allah mencintai. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya dicatat dulu. Pas sudah akhir sesi bisa ya ditanyakan. Jadi bahan diskusi kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW selalu mendoakan keberkahan bagi pasangan yang baru menikah ya Bu ya. Kan doanya Rasulullah barakallahu fiik gitu ya. Berkah kan yang didoakan. Beliau tidak meminta mereka untuk menjadi orang kaya dan memiliki kedudukan yang tinggi. Ini menunjukkan kepada kita betapa penting arti keberkahan dibandingkan dengan banyaknya harta. Kalau kesuksesan itu dilihat dari banyaknya harta, tidak akan ada nabi-nabi dan sahabat-sahabat yang miskin. Dan kita kalau mau miskin juga salah, karena mereka kalau ditanya nggak merasa miskin Bu. Orang-orang beriman itu yang tidak banyak harta tidak pernah bilang saya miskin, nggak pernah. Cukup gitu ya, cukup kok, semuanya serba cukup. Karena apa, penuh rasa syukur. Kita kalau bilang sahabat-sahabat dan para nabi karena kehidupannya sederhana dibilang miskin, itu juga salah, nggak enak ngomongnya. Ya mereka nggak pernah merasa miskin, karena Allah hanya memberikan kekayaan dan kecukupan. Itu ada di salah satu ayat di Al-Quran. Nah ini mohon maaf ya, saya crop dari ini ada itunya ya, tapi ini untuk saya share aja ciri-ciri keberkahan ya. Di sini yang dibahas adalah harta. Yang pertama yang menambah ketakwaan ibu, kemudian yang memberikan rasa aman, mengantarkan kepada amal soleh dan mendorong untuk bersyukur. Jadi kalau ini bahas harta, artinya berkah itu begini, kehidupan yang berkah itu sama. Anda punya kehidupan yang berkah, artinya kehidupan Anda, mau Anda hartanya banyak atau tidak,
itu mengantarkan Anda pada ketakwaan. Makin takwa sama Allah itulah kenikmatan. Alhamdulillah ya, saya merasakan iman nikmat sekali ya. Walaupun nggak bisa makan steak holy cow, yang mahal tuh apa sih? Holy cow ya, steak holy cow setiap weekend saya nikmat sekali cuma makan penyetan ya, penyetan ayam geprek ya. Itu saja sudah nikmat. Nah itulah orang yang lapang dada. Makin sederhana makna kebahagiaannya. Tapi kalau orang yang gak lapang, ya kebahagiaannya maknanya sempit, jadi mahal. Karena dia sendiri yang mengkotakkan makna kebahagiaan. Aku baru bisa bahagia ya kalau suamiku gajinya minimal 1M. Selama belum 1M aku gak akan bahagia. Aku bakal bahagia kalau nanti aku langsing, berat badanku harus minimal itu 50 kilo. Sebelum 50 kilo aku gak bisa bahagia. Nah, itu kan kita sendirian menyempitkan. Aku gak akan bahagia kalau anakku jadi ranking 1 terus dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Padahal anaknya ya bukan perkara rankingnya Bu ya. Masya Allah sekarang ini sekolah-sekolah pendidikan sudah mulai menerapkan apa yang utama adalah karakter. EQ sama EQ itu 85% lebih penting daripada IQ yang bisa mengantarkan kesuksesan. EQ itu emotional quotient, kepribadian. Cerdas kepribadian, cerdas emosi itu mengantarkan kesuksesan 85% dibanding IQ. Jadi bahagialah Anda ketika punya anak-anak yang sopan, yang ramah, yang disukai banyak teman, daripada punya anak yang ranking 1 terus, IQ-nya jenius tapi gak disukai temannya. Ya saya punya banyak klien kayak gitu. Jadi pembuli Bu. Ya, cerdas tapi jadi sukanya bully temannya. Ya. Harta cenderung mendorong seseorang kepada dosa, namun jika dikelola dengan keimanan, maka harta bisa menjadi pembuka pintu surga. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Tapi ya para kekasih-kekasih Allah itu yang memilih ya, mereka memilih ya karena keimanan yang tinggi ya, lebih baik gak banyak harta. Ya sahabat yang paling banyak harta tuh paling sedih Bu, karena dikabarkan hisabnya yang paling lama, jadi masuk surganya paling terakhir. Itu sedih. Bisa nggak ya kita di posisi itu ya? Nggak suka. Nggak suka untuk berkelebihan karena takut ya, takut hisab, takut lalai gitu, takut kita sendiri lupa. Kesuksesan dalam konteks keimanan berseberangan jauh dengan konteks kesuksesan dalam konsep makhluk ya. Kalau kesuksesan dalam konteks keimanan artinya kelapangan dada dan kekayaan hati. Makanya tadi yang dijadikan surat untuk tilawah adalah al-insyirah, yaitu kelapangan hati, kelapangan dada. Siapa yang keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat saja, Allah akan kokohkan urusannya. Dan Allah akan jadikan hatinya kaya, penuh dengan qanaah. Qanaah apa Ibu? Merasa cukup. Merasa cukup ya, merasa cukup itu sangat penting. Daripada apa Bu? Kita merasa kurang. Orang kalau qanaah Bu, saya punya kenalan ya, suaminya gajinya 1,5 juta per bulan Bu, tapi qanaahnya luar biasa ya, sehingga dia tidak merasa kurang, merasa cukup dan selalu happy, senyum terus ya. Dan Allah akan jadikan hatinya kaya, penuh dengan qanaah, dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya apa Bu? Dunia datang dalam keadaan hina. Ya. Dunia itu pas datang, kan dia tujuannya akhirat ya. Dunia itu datang sendiri, nggak usah dia usahain. Tapi ketika datang misalnya, kemudian dihadiahi apa? Habis ngisi di sini, kemudian nih ada orang yang suka karena kemudian ngisi ini jadi dikasih alfat. Orang yang memandang dunia ini ketika dia datang sendiri takut, enggak. Ini siapa yang kayak gini? Ustadz Abdul Somad. Pernah dengar? Ustadz Abdul Somad itu setiap kali ngisi dia kan nggak pasang tarif ya. Pernah ada yang hadiah mobil Alphard, ditolak sama beliau. Nah, takut ini, karena di mata orang yang beriman, tinggi imannya, dunia tuh hidup.
yang eksotis tadi dari kayu, cincin dari kayu. Lebih tenang hatinya. Ya. Ini bukan berarti kemudian kita nggak boleh ya kayak gitu suka. Nggak apa-apa ibu. Ya Allah pun tidak melarang kok Anda punya berlian. Allah tidak melarang kok Anda punya mobil mewah. Tapi yang kita ingat untuk selalu menjadikan diri kita qanaah. Karena kita nggak pernah tahu ya nanti Allah putuskan sampai hari apa kita jadi kaya raya. Nggak pernah tahu loh Bu. Siapa yang bisa jamin? Hari ini kita punya penghasilan 1 M per bulan, besok tetap, 10 tahun tetap, nggak bisa jamin kan? Maka dari itu punya rasa qanaah itu sangat penting. Ya. Dan kalau udah ini itu mengaburkan, menolak apa? Konsep manusia, teori manusia. Untuk bisa kaya raya caranya begini, kayak sudah saklek aja, sudah benar aja itu. Padahal yang memutuskan kita bisa jadi kaya atau tidak itu cuma Allah. Kalah Bu teori manusia. Kita sudah pakai teori manusia, konsep untuk jadi orang sukses ini di penelitian manusia begini nih caranya. Ternyata tidak sesuai dengan penelitian itu. Itu kan Allah. Karena Allah di genggaman kita itu hidup kita tuh Allah gitu. Sehingga kalau kita nggak bisa qanaah, bisa hancur hidup kita Bu. Kenapa? Karena kita begitu takutnya ketika kita dapat hal-hal ini yang kita sukai. Siapa sih manusia yang nggak suka harta banyak? Siapa sih manusia yang nggak suka yang indah-indah, mobil bagus, rumah bagus? Siapa sih yang nggak suka? Tapi kalau kita nggak punya qanaah, begitu itu Allah yang putuskan hilang dari kita bisa apa Bu? Hancur. Maka dari itu orang yang nggak qanaah selalu hidupnya penuh kecemasan, penuh ketakutan. Jadinya apa? Nggak tenang hidupnya. Maka orang lapang dada itu tadi di surat Al-Insyirah itu adalah sebuah kenikmatan yang besar. Dan kita minta sama Allah untuk dianugerahi kelapangan dada. Konsep kesuksesan ya menurut Islam, konsep keberkahan gitu ya. Tapi ini satunya kesuksesan. Yang pertama adalah kelapangan dada. Tadi sudah dibacakan di surat Al-Insyirah, tidak perlu saya bahas lagi. Kemudian yang kedua adalah qanaah, ya, merasa cukup. Ini ada di surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkalu 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa arti tawakal Ibu? Tawakal berserah kepada Allah. Tawakal itu orang yang percaya bahwa skenario dari Allah itu adalah yang terbaik. Ya, bertawakal pada sehingga apa? Dia memasrahkan dirinya kepada Allah, kepada caranya Allah. Kita disuruh minta sama Allah, tapi caranya itu kita pasrahkan karena Allah yang paling tahu cara yang terbaik. Yang ketiga, ridhonya Allah sebagai tujuan. Jadikan Allah, ridhonya Allah sebagai tujuan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita canangkan di mimpi-mimpi kita, ya biasanya kan kita punya resolusi ya Bu ya, list dream ya, list dream mimpi-mimpi kita apa tuh. Itu jadikan list dreamnya itu doa kepada Allah, untuk digantungkan kepada Allah, karena tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah, menjadikan Allah sebagai al-ghayah, tujuan al-ghayah, tujuan dari segala tujuan kita adalah Allah. Anda memutuskan untuk punya profesi tertentu, jadikan Allah sebagai al-ghayah. Saya mau jadi dokter, atau anak saya doakan supaya jadi dokter. Supaya apa? Supaya nanti dapat ridhonya Allah dengan jadi dokter. Ya. Saya memutuskan untuk membuat keputusan ini, ya, misalnya keluar dari pekerjaan atau kita pindah pekerjaan, itu tujuannya adalah ingin dapat ridhonya Allah. Karena mungkin di pekerjaan sebelumnya aku jadi tidak dekat sama Allah, karena aturan-aturan di perusahaan tersebut membuat aku jauh dari Allah. Ya, ada kan perusahaan yang meminta untuk lepas jilbab gitu ya, atau tidak terganggu jam-jam sholat, ya, mau izin sholat tepat waktu tidak bisa, ya, atau yang lebih daripada itu tempat-tempat kantor-kantor yang penghasilannya ini masih syubhat,
masih meragukan halal haramnya. Ya, nggak usah terlalu jauh nanti. Pembahasannya beda lagi. Itu untuk pada ustaz-ustaz dari ahli fikih aja ya. Nah, ini di surat At-Taubah ayat 72 di mana ya yang paling akhir itu ya, dan keriduan Allah lebih besar. Ya, artinya bahwa kita harus menjadikan keriduan Allah sebagai tujuan utama dalam hidup kita. Memilih pasangan juga ya, tujuannya adalah untuk mencapai ridhonya Allah. Sehingga hidup kita itu segala sesuatunya adalah dalam rangka bermujahadah, berjuang untuk tetap memilih Allah. Ya, kita kan hidup dihadapkan pada banyak pilihan ya. Suka bingung kan? Ya, maka Allah juga memberikan fasilitas mau kalau bingung sholat, Bang Hajar gitu kan. Tapi sebetulnya ketika kita kenal sama Allah, sudah tahu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, hidup kita itu selama hidup kita sedang berjuang nih, bermujahadah untuk selalu memilih Allah, memilih apa yang Allah ridho. Nah ini ya, berharap hanya kepada Allah. Ini tadi sebenarnya prolognya ya, ini baru masuknya nih ya, tapi sudah termasuk dalam materi yang akan nanti dibahas. Ini berharap kepada Allah ya. Harapan, kita bahas harapan. Apa pentingnya harapan dalam hidup kita itu? Ibu Nisa, apa pentingnya harapan? Kenapa manusia itu ada harapan? Kalau nggak ada harapan, kenapa? Tidak ada cita-cita ya? Tidak ada cita-cita. Iya. Orang kalau nggak ada cita-cita gimana? Tidak ada. Bisa apa kalau orang nggak ada harapan? Bisa diem. Blank. Bingung. Ini saya ceritakan ya. Ada kisah ini dari orang pengusaha ikan Jepang. Pernah dengar nggak kisah ini? Jadi pengusaha ikan Bu, dia orang Jepang berbisnis mengirim ikan-ikannya ke seberang samudra, pokoknya ke negara yang jauh, yang harus dikirimnya jauh, lama. Nah itu gagal terus ibu-ibu. Gagalnya gimana? Ikannya selalu mati. Jadi kan rugi ya. Nah dia mau berbisnis ikan, mengirim ikan ke negara yang jauh, itu selalu nggak berhasil karena ikannya mati. Sudah datang ke sana sudah mati, jadi di tengah jalan mati ikan-ikannya. Jadi baru merugi. Nah setelah dianalisa, diteliti sama pengusaha Jepang itu ibu-ibu,